Penutupan sejumlah perusahaan tambang nikel di berbagai negara menjadi sorotan akibat menurunnya harga komoditas tersebut secara global. Situasi ini dianggap sebagai dampak langsung dari penurunan harga nikel, dengan Indonesia dipandang sebagai sumber utama permasalahan tersebut. Lantas, apakah aksi gulung tikar sejumlah tambang nikel dunia berpengaruh di Indonesia? Simak kata pakar ekonomi Universitas Hasanuddin. Menurunnya harga komoditas tambang nikel telah menyebabkan penutupan sejumlah perusahaan tambang nikel di berbagai negara. Situasi ini dipandang sebagai dampak langsung dari penurunan harga nikel secara global, dengan Indonesia dianggap sebagai sumber utama permasalahan. Ketersediaan fasilitas pengolahan dan pemurnian atau smelter nikel di Indonesia saat ini menyebabkan pasokan nikel dari Indonesia melimpah ke pasar dunia. Guru Besar Bidang Ekonomi Universitas Hasanuddin juga memberikan tanggapan terhadap penutupan beberapa tambang nikel dunia dan hubungannya dengan pasar komoditas serta ekonomi global. Gelombang fluktuasi yang terjadi di industri tambang nikel Australia baru-baru ini dianggap sebagai isu lokal dan korporatif. Dia menjelaskan bahwa setiap industri tambang memiliki kontrak jangka panjang dengan pasar dan pembeli, yang memungkinkan mereka mengelola stok tanpa memberikan dampak signifikan pada pasar global. Dalam konteks ini, fluktuasi tersebut dipandang bukan sebagai fenomena global, melainkan sebagai dampak lokal dan internal pada tingkat korporasi. Untuk industri tambang nikel yang kemarin terjadi gelombang fluktuasi itu di Australia, ada 2 atau 3 perusahaan. Tapi itu sifatnya adalah masalah lokal tentu, masalah korporasi atau masalah lokal, karena setiap industri tambang mereka memiliki kontrak jangka panjang terhadap pasar terhadap pembelinya dengan stok yang dia punyai. Jadi sebenarnya itu bukan gejala global bukan gejala global dunia. Dan kalau kita lihat bahwa untuk kasus tambang nikel di Indonesia itu sama sekali tidak terpengaruh dengan itu. Memang kita mesti tahu bahwa kalau nikel atau tambang lainnya segala macam kan sangat tergantung pada harga dunia. Dan memang kita lihat bahwa 3 tahun terakhir sebelumnya memang booming price harga komoditas tambang nikel di dunia. Tetapi kalau kita lihat sekarang ini juga masih bahkan kalau kita lihat kuartalan harga nikel dunia maupun yang yang kadar tinggi mau kadar rendah itu masih tetap di atas masih sekitar 15 ribu sekian atau hampir 16.000, artinya kurang lebih sama dengan harga tahun lalu. Jadi memang boomingnya tentu tidak sama lagi dengan 3 tahun lalu ketika memang dunia dilanda dengan price komoditas. Jadi tambang di Indonesia saya kira masih tetap prospeknya, dan kita tahu bahwa untuk nikel cadangan dunia terbesar itu kan ada di Indonesia. Kita menguasai cadangan 23% dari cadangan dunia yang ada, dan itu terletak di 5 wilayah di Sulawesi Papua, Maluku. Karena di wilayah itulah 3 tambang nikel terbesar. Pertama di Sulawesi, Sorowako, kemudian di Halmahera, dan ketiga di Papua. Tentu ada pengaruhnya karena itu bagian berapa persen mereka mensuplai terhadap kebutuhan dunia. Tapi lagi-lagi tadi saya katakan bahwa masing-masing ada pasarnya. Jadi yang tertutup sebenarnya dari persis ditutup di Australia, karena itu diambil alih dilanjutkan oleh aksi korporasi dengan perusahaan yang lainnya. Jadi supply-nya mereka tetap pada kontrak yang lama Negara lain juga seperti itu. Indonesia juga punya kontrak memang terbuka untuk seluruh dunia, tapi kita lebih banyak kontrak jangka menengah, jangka panjangnya untuk supply nikel kita itu kan ke Cina yang terbesar, selain penggunaan di dalam negeri pengembangan dalam negeri untuk industri, berbagai industri hilirisasinya baik itu untuk ferronikel, kemudian menjadi komponen untuk baterai sel untuk baterai dan sebagainya, itu menjadi domestik nanti. Jadi supply-nya berbeda. Tentu untuk Indonesia pengaruhnya saya kira tidak terlalu besar.
Ya, kita masih lagi-lagi kita masih pemain terbesar ya, 23% ada kita. Kalaupun nanti ada dampaknya tentu pasarnya bisa menjadi lebih besar. Karena kan dengan tutupnya beberapa persen di beberapa negara kan berarti pasokan berkurang kan. Ya, sementara demand-nya untuk dunia ya kebutuhan nikel dan berbagai produk ya hilirisasinya produk ujungnya itu makin besar permintaannya. Jadi dan demikian dampaknya tentu akan membuka peluang Indonesia mengekspor ya nikel dan produk lainnya ya produk ikutannya ke dunia gitu kan. Jadi justru positif ya dampaknya gitu. Profesor Hamid menegaskan bahwa kasus industri tambang nikel di Indonesia tidak terpengaruh oleh fluktuasi yang terjadi di Australia. Meskipun harga komoditas nikel mengalami booming 3 tahun terakhir, saat ini harga nikel menjadi relatif stabil, meskipun tidak sekuat ketika dunia dilanda oleh fluktuasi harga komoditas. Rahmatia Evan, Unhas TV.